Jasa guru saya itu ramai luar biasa banyak. Salah satu jasa yang sangat besar ya abahnya beliau ini. Dan itu tidak saya pungkiri, menunjukkan bahwa saya ini masih seorang santri. Yang namanya santri bukan selesai dari pesantren selesai, Pak. Seumur-umur sampai akhir zaman, sampai kiamat ya santri. Faham, Pak? Yang namanya santri itu sampai kiamat ya santri. Bukan ketika selesai 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, enggak. Yang namanya santri sampai akhir zaman ya santri. Agar ada keterikatan ruhaniyah yang nanti bersambung kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya di situ, Pak. Maka ridhonya syekh itu menjadi penting. Sebab kalau syekhnya tidak ridho atas ilmu sang murid, itu berbahaya. Sekarang banyak orang alim, Pak, dan alim itu gampang. Ya, Rah. Alim itu gampang, sampean belajar serius, tekun, insya Allah bisa alim. Pinter. Tapi ingat, ketika kita sudah alim dan pintar, apakah di situ timbul rasa yang lain? Apalagi kemudian mencoba membandingkan dengan gurunya, mencoba membandingkan dengan syekhnya. Mohon maaf, makhluk di dunia ini yang paling alim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, di bawahnya beliau ada makhluk yang alim juga, tapi itu iblis. Kalau mau debat sama iblis jangan debat, Pak. Iblis itu tahu. Kenapa kemudian Allah membenci iblis? Karena sombong. Nyata-nyata memang kita tidak berperilaku seperti iblis, tidak menyembah Allah lagi. Tapi ketika kita merasa tahu dan lebih alim dari sang guru, pada saat itulah apa ubahnya, apa bedanya kita dengan sifat iblis yang merasa lebih tahu dari Allah. Makanya tangan saya ke sana, Pak, kosong di sana, Pak. Kalau saya nyebut oh tak boleh saya, Pak, itu sudah sebuah, Pak. Nyari saya kosong saya. Mempahbab iblis kula nutu senikah. Wa kena kau bu pirang saya sekecamatan songkok teki. Tau le tenggeng lagi boleh mana nih. Mangane kita kena tenggeng mana kaki mosle. Sepurana, Pak. Kula mari kala kali bi kanca margana tenggeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Kalau ibu-ibunya sehat, kita doakan ibu-ibunya mudah-mudahan masuk surga duluan. Masuk surga duluan nih kok. Belum. Berarti kan anu dulu ya. Jalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi'ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه ولمن تابعه حتى إلى يوم الدين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Para alim, para habaib, para kiai, para tuan-tuan guru yang dirahmati Allah, telah hadir bersama kita para guru-guru mulia kita. Saya hitung dari ujung Al-Habib Abdul Muttalib bin Ali Al-Haddad
semoga Allah merahmati beliau, semoga Allah panjangkan usianya, Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Gurunda kita bersama dan putra guru saya Raden Kiai Haji Zainal Abidin, ismukum karim Zainal Abidin, Zainul Mustafa Asy'ari. Karena sekira tahun 85 saya berguru kepada abah beliau Kiai Zainuddin Asy'ari tahun 85-86. Kalau 85-86 saya sudah ngaji, berarti umur saya berapa ya? Umur Ki Musleh berapa? 30. Wah, selisih 2 bulan kita, Kiai. Beliau 33, saya baru 34, kurang sedikit Ibu ya. Sisanya itu Ibu. Ustaz Abdullah, terima kasih juga hadirnya terkhusus kepada Khadimul Majlis Kiai Musleh Adnan. Semoga Allah panjangkan usia beliau, Allah mudahkan urusannya, dan semoga istrinya nambah lagi, amin ya rabbal alamin. Saya bagian ini serius Kiai. Makanya aminnya serius Kiai. Ibunya ada di sini? Hah? Aman berarti ya? Ya kalaupun ada nggak apa-apa, masalah tokar urusan sampian. Udah taruh noro lagi. Habib Hamdan, semoga Allah juga panjangkan usia. Dan para guru-guru, Ustaz Abdul Somad, yang mana Ustaz Abdul Somad? Wah, alumni Mesir juga ya? Oh bukan UAS ya? Oh UAS juga ya, Ustaz Abdul Somad. Ibu-ibu sehat semuanya Ibu ya. Semoga kita sehat zahir dan batin. Untuk apa zahirnya sehat kalau batinnya tidak sehat? Maka niatkan malam ini kita ngaji bareng. Karena di depan kita ada kitab Aqidatul Awam yang mungkin setiap berapa minggu sekali beliau baca di majelis ini. Saya hanya mengingatkan bahwa Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, atau yang kita kenal dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, pernah mengingatkan ada 4 syarat mutlak di dalam santri mencari ilmu. Ada 4 syarat utama bagi ibu-ibu yang sedang belajar ilmu melalui Kiai Musleh setiap beberapa minggu sekali. Yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, yang pertama adalah safful qalbi. Setiap orang yang ngaji, orang yang mesantren, orang yang datang dan hadir di majlis, niatkan dulu dengan hati yang bersih dan tulus bahwa mengaji itu tujuan pertama adalah mencapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dengan diawali liizalatil jahli wa limardatillah. Paling penting orang cari ilmu, datang setiap minggu, datang setiap malam apapun di satu majlis, bersihkan dulu hatinya, bersihkan dulu niatnya. Kalau niat dalam hatinya sudah bersih, insya Allah mudah ilmu Allah akan menyerap di dalam hati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Beberapa hari yang lalu saya ke Parit Rintis. Ada Pak Hasan? Oh ada ya. Bapak macam ngantuk ya. Marah meropu tak apa-apa. Sepenting lagi di ngaki. Beb. Seporang Beb. Aduh banyak ibu deh. Ustaz Furadin, jadi budi Ustaz. Agak ngadek sekali. Itu akhir mater banyak abinin sambil padanya. Allahu Akbar. Yang kedua, yang paling penting di dalam mencari ilmunya Allah, kalau syarat yang pertama itu adalah safful qalbi, yang kedua yang tidak kalah pentingnya di dalam tujuan-tujuan kita mencari ilmu, apa yang disebut oleh Imam Syafi'i, hilluz zadi, bekalnya itu halal. Bagaimana mungkin ilmu itu masuk ke dalam hati, dalam dada seseorang? Karena ilmu itu adalah nur dan cahaya dari Allah Azza wa Jalla wa Ala. Ya Bu ya, bekalnya halal. Yang punya anak di pesantren, kirimin yang halal. Yang punya anak ngaji, yang ada di sekitar sini ada berapa pesantren, termasuk pesantren Nurul Huda 2, Kiai siapa lupa tadi saya. Kiai Ahmad Sahih, kemudian Razen juga, kemudian Kiai Musleh. Yang kedua itu kata Imam Syafi'i, hilluz zadi, bekalnya itu harus halal.
Sebab kalau tidak halal itu akan menghambat, Pak. Akan menghambat masuknya ilmu, karena ilmu itu adalah nur. Al-ilmu nur wa nurullah la yuqta atau la yuhda li'asih. Ilmu Allah itu nur. Nur Allah itu tidak akan masuk ke dalam hati yang bermaksiat. Ada di antara kita menjaga maksiat kita kepada Allah. Ada di antara kita menjaga maksiat hati kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang paling berbahaya adalah ketika seorang murid berguru kepada sang guru, kemudian dia masih mencari aib sang guru, berarti dia sedang bermaksiat. Suatu hari Imam Syafi'i datang kepada gurunya yang bernama Imam Waqi'i. Imam Syafi'i itu banyak gurunya. Guru pertama beliau adalah Imam Malik bin Anas, yang pendiri madhab Maliki yang ada di Madinah, yang dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Kemudian beliau diberangkatkan lagi berguru kepada muridnya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu punya murid yang alim dan kaya raya. Nah, kalau alim itu banyak, kiai kaya raya susah, Pak. Kiai soki badi gitu, Bu. Kiai Muslim pala lah soki kiai. Alhamdulillah ada meriah. Oh, menuju soki. Oke, baru niat. Kiai Zen baru niat soki juga. Oh, alhamdulillah. Oh, soki masuk akal menikah. Tak usah sebut. Habib, sudah menuju kaya, Habib? Insya Allah. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kaya itu keren, Bu. Selagi kekayaannya diambil dari sesuatu yang halal, kemudian dibelanjakan kepada yang halal. Lihat sahabat Rasulullah yang bernama sahabat Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan. Kemudian di sana ada namanya Zubair ibn Al-Awwam dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sahabat-sahabat Nabi, bukan miliuner, Pak, triliuner. Jadi kalau ada kiai kaya jangan aneh. Kalau besok pagi tiba-tiba kita mendengar Kiai Musleh Adnan kaya raya. Oh, ala kuape ke Musleh? Cing cuma ning morok ngaji. Me pati-patian sesoki. Sampit bu ibu. Ya jaheran nih kok. Dei. Apa? Tasbih. Sekali petek. Oh, tuyul lemak detung. Aja. Menoreng parit bulu deh. Parit apa nyaman nih, Bib? Bulu apa ya kena? Hah? Oh, bulu. Bulu bahasa Indonesia kan? Benih bulu Cak Madura kan? Mun bulu Cak Madura nih kerombu nih. Imam Syafi'i datang kepada gurunya dan beliau bercerita, sakautu waqi'i bihifdhi. Aku pernah mendatangi guruku bercerita kepada beliau tentang lemahnya hafalanku. Apa yang lemah dari Imam Syafi'i? Nggak ada yang lemah. Imam Syafi'i umur 7 tahun itu sudah hafid Quran. Hafal Quran hari ini umur 7 tahun, 8 tahun banyak, Beb. Cuma hafal. Kita bersyukur atas itu. Tapi hafalnya Imam Syafi'i pada umur 7 tahun, faham betul tentang tafsir yang ada di dalamnya itu umur 7 tahun. Setelah berusia 9 tahun beliau sudah menghafalkan kitab Muwatta yang ditulis oleh Imam Malik sebelum menjadi gurunya. Kitab Muwatta ini kitab hadis tetapi tidak digolongkan kepada kumpulan hadis. Artinya tidak digolongkan kepada kitab sunan. Kenapa? Karena isinya lebih banyak kepada bab fikih. Maka dianggap sebagai kitab fikih oleh sebagian. Apa kata Imam Syafi'i? Aku mengadu kepada guruku tentang hafalanku. Apa jawaban guruku Imam Waqi'i? Fa arsadani bitarkil ma'asi. Kemudian guruku memberikan petunjuk kepadaku agar diriku meninggalkan maksiat. Bukan hanya saja maksiat kepada Allah, tetapi maksiat hati kepada sang guru. Itu tidak kalah berbahayanya, Pak. Maka bersihkan dulu hati ini ketika berangkat ngaji. Bersihkan dulu pikiran kita dari prasangka buruk terhadap guru yang mendidik dan membimbing kita semuanya untuk mengenal kepada Allah Azza wa Jalla wa Ala. Allahumma salli ala Muhammad. Yang nomor 3 kata Imam Syafi'i, syarat agar kita mudah dalam mencari ilmu, yang nomor 3
Du'aul walidain, doanya ibu dan bapak. Bu, ibu, jam 2 biasa bangun? Jam 2 biasa bangun? Apa buat jam 2 tuh, Nong? Hah? Masuk WC? Oh, pelamboyan. Oh, bawa singkong dari sini nampak nih. Mak. Halo mama cantik. Mak, mama. Ingat. Bila malam jam 2 tuh ambil air wuduk. Kau perlu laki awak tu bangunkan dia. Bangunkan baik-baik. Ajak dia salat tahajud. Bermunajat kepada Allah agar anak-anak kita semuanya menjadi anak yang salih dan salihah. Kalau anak kita pintar, untung, tapi untungnya kita tak banyak. Kalau anak kita cuma pintar, Bu, untungnya berapa sih? Tapi kalau anak kita salih, insya Allah untung dunia dan akhirat. Kalau untung dunia itu relatif. Kenapa saya bilang relatif? Bisa iya, bisa tidak. Boleh nggak Ustaz saya minta kepada Allah agar anak saya jadi orang alim? Enggak dilarang. Boleh tidak? Ya Ustaz, saya meminta kepada Allah anak saya jadi anak pintar. Boleh. Tapi Allah menyebutkan dalam Quran satu doa yang sangat sederhana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Minta sama Allah agar istri bapak, anak bapak Allah jadikan qurrata ayun. Apa itu qurrata ayun? Penyejuk pandangan, Pak, penenang hati. Jangan sampai kita punya anak tapi kemudian jadi musuh. Ada enggak anak jadi musuh, Pak? Banyak, Pak. Kalau musuh di dunia itu masih sedep-sedep biasa, Pak. Tapi kalau sudah jadi musuh di akhirat itu berbahaya. Maka Allah mengajarkan kepada kita bagaimana sujud kepada Allah, memohon kepada Allah agar anak-anak kita semuanya dijadikan anak salih dan salihah, istrinya dijadikan istri sebagai istri yang salihah. Mun bin bedereng betul kan toh? Banyak. Oh, banyak. Oh, Bugis ada Bugis? Iya ya. Iya. Ini urusan buge yang sebelah saya nih, kalau saya tak paham. Oh, Pak Gados ada. Yang nomor 4, syarat agar mudah mencari ilmunya Allah, waridhas syekh, ridhonya sang guru. Bagaimana mungkin kita ini akan mendapatkan ilmu Allah tanpa ridhonya sang guru, sementara guru itu menjadi syarat utama dalam mencari ilmu. Sebagaimana kita baca para santri ketika kita baca kitab Ta'limul Muta'allim, salah satu syarat dari 6 syarat tercapainya ilmu adalah wa irsyadu ustadi, bimbingan sang guru. Kemudian suatu masa nanti kita akan bertemu dengan siapa? Kalau kita mencari ilmu, yang pertama kita cari adalah guru. Guru yang seperti apa? Guru yang dekat kepada Allah dan mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Imam Abdullah bin Mubarak yang kita kenal dengan Ibnul Mubarak, beliau pernah berkata, al-isnadu minad din, laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau mau cari guru, kalau mau cari tuan-tuan guru yang ngajarin ilmu Allah, carilah guru yang punya sanad. Seperti apa itu sanad? Saya kasih contoh. Nih, Ki Muslih berguru kepada Allah yarham Ki Romli. Ki Romli ya? Ki Romli nanti berguru ke Bangkalan juga. Berguru sampai nanti ketemu di Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i dalam bab fikih berguru kepada Imam Malik. Imam Malik berguru kepada gurunya yang bernama Imam Nafi'. Imam Nafi' berguru kepada gurunya yang bernama sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, berguru langsung kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau cari guru, pastikan dulu gurunya.
Ya Ustaz Puratin. Ya Pak Ano. Apa nih? Pak Kadus. Kalau nak cari guru, pastikan dulu siapa gurunya. Mohon maaf, jangan sampai kita salah guru. Salah guru tanpa sanad malah nanti tidak nyambung kepada Nabi. Itu bahaya Pak. Nanti pertanggungjawabannya kepada siapa? Maka insya Allah guru yang mengajarkan kita beberapa minggu sekali di majelis, di masjid dan di pesantren, insya Allah para guru dan kiai yang memiliki sanad yang terkait langsung kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa kata Imam Ibnul Mubarak? Mun bede guru setaan di sanad, laqala man syaa ma syaa. Nanti bicara hukum Allah seenaknya, sesuai dengan lidahnya, sesuai dengan keinginannya. Kalau ditanya bagaimana ini Tuan Guru, jawabannya menurut saya. Oh tunggu gelu. Mun urusan dirian terserah sampean. Pak Kadus, bagaimana cara agar durian ini bagus? Oh kawinkan sama salak. Bisa durian pakabin ben salak? Bisa Pak? Bisa durian pakabin ben salak? Oh tak bisa. Mun bisa siapa pengolon? Ya kalau durian ini ketemu durian itu mungkin nyambung. Oh kalau ini ketemu ini jajinan nanti seperti apa? Itu bab durian Pak. Tapi bab ilmu jangan menurut saya. Ada kalau ditanya sama orang, Ustaz, bagaimana pendapat Ustaz? Menurut saya, sarkoti ditiru. Benih menurut saya Pak, bukan menurut saya. Sandarannya kepada siapa? Menurut ulama ini, menurut beliau pernah berkata dalam kitab ini, dan kemudian disandarkan kepada ini, maka hukumnya menjadi begini dan begitu. Baru cantik Pak. Ya kalau hukum fikih nanya sama ahli. Masa hukum fikih nanya sama Pak Kadus? Pak Kadus, bagaimana hukumnya nikah 10? Tak apa. Kok tak apa? Kok yang penting dia suka. Yalah bajang kakek lah. Etong dia atau karetok 10 boleh. Bu. Ya saya ganti bahasa Indonesia saja Bu ya, biar paham. Jadi mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di setiap saat di majelis dan pengajian, kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui guru-guru kita yang hatinya terikat dan terpaut kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Desa ini desa Punggur kecil. Saya sudah sering datang ke desa ini, ke beberapa kampung. Desa ini insya Allah adalah desa yang subur. Desa ini adalah desa yang makmur. Ternyata kemakmuran satu desa tergantung kepada penduduknya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaikum barakatin minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya kampung Parit Buluh ini, waduh Parit Buluh payah dia, udahlah lah Punggur payah lah, cerepot. Laki pikirnya bah mandeman dia. Ya Parit inilah. Kalau seandainya penduduk ini beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, kata Allah, la fatahna 'alaikum barakatin minas sama'i, maka kemudian Allah bukakan pintu-pintu barokah dari langit. Allah turunkan hujannya barokah. Buktinya apa? Ini subur nih. Durian subur. Durian sini mahal. Makanya jarang orang sini sedekah durian. Mana sedekah langsat banyak. Pak kilo saya buih kok. Oleh Pak Ibu berapa? Oleh sekilo dina. Pernah dengar cerita saya kemarin kan? Saya oleh sedekah rambutan roh. Ceritanya begini Bib. Ini biar Habib paham, insyaallah Habib paham ini. Daerah jajahan beliau. Anak itu ceramah ke Kuala Mandor Bib.
Alas, udah selesai pengajian, Razen, ada ibu-ibu nunggu depan mobil. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Iya Bu, ada yang bisa saya bantu? Iya Kiai, saya pengen sedekah sama Kiai. Oh silakan. Sedekah apa Bu? Rambutan Pak Kiai. Oh. Singkat cerita, Beb, mobil anak itu setengahnya rambutan, sampai nggak bisa gerak yang di belakang itu. Akhirnya saya tanya, Bu, kok Ibu banyak sekali sedekah rambutannya? Sini tak laku Kiai. Apa enggak sakit hati saja nih Beb? Iya mana sedekah cek ke bela Bu. Asu, di mak isu. Apa di rumah dari Punggor. Mi cek benyan su. Ada yang tak kekakan di sana kekeran nih kok. Iya sakit hati senerema Bu. Kan ger-ger ya kok. Tak lama Beb, maju sedikit, Lora, ketemu ibu-ibu mau sedekah nanas. Oh nengang kok sakit hati kan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Apa Bu? Sedekah nanas Pak Kiai. Nanas yang besar-besar itu Pak. Nanas kerpui. Kok banyak sekali nanasnya Bu? Iya Pak Kiai, tadi ada yang mesan tidak jadi gitu. Allah, mun ngariat toreng sa sedekah ambu tadi Kiai kena. Emel orek retan orek kareto. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau penduduknya ini beriman dan bertakwa kepada Allah, jamaahnya senang ibadah, senang ngaji, Allah turunkan barakah. Habib Hamdan, durian yang asalnya tidak buah jadi berbuah. Beruntung Pak orang Punggur Pak, karena durian Punggur itu hanya ada di Punggur Pak. Nah apa? Berarti saya salah. Mun sampai Punggur, buah Punggur, tombui siantan, buah siantan nih kok. Syukur Pak, saya ini mau beli durian Punggur nih mahalnya luar biasa Pak. Cek teh kenaring Punggur mana jual Pak. Cengara durian dari Batang Tarang roe iki Pak Potter dena. Durian mana Pak? Punggur Pak. Eko. Serius? Wallahi re Pak eko. Cek kena Potter ke Punggur sekecil. Pane buka. Loh kok begini Pak? Ya bukan saya salah Pak. Kok bisa? Lah kan saya ndak ada dalam durian Pak. Iya mon kakek dalam durian oh lajong. Pasti salah lagi saya pada pencerita dari Madura lambo. Orang Madura remah kita pinter akal lebihnya. Are, udahlah alim akal lebihnya. Ada ibu-ibu jualan semangka, Bin. Ibu-ibu dari Bangkalan niku jualan semangka teng Surabaya. Ada ibu-ibu Madura itu jualan semangka di Surabaya. Dilalah ibu Madura ini nggak bisa ngitung, tak tahu matematika, tapi nekat jualan. Madura mah kita pinter Pak. Oh, salah pola ilmu banyak. Kalau lagi begapi, depak ke Surabaya, jualan semangka bib. Semangkana sekilo kan petong ibu. Dah, singkat cerita ada orang lewat set. B jualan semangka. Aduh. Ya kalau sampean lihat ini semangka ya pasti semangka, Dek. Berapa sekilo, Dek? B. Ya sekilo 7.000. Oh, 7.000. Boleh timbang yang besar, Bi? Merah enggak nih, Bi? Oh iya, Le. Ini kalau semangka saya jaminannya merah, Dek. Kalau putih itu, Dek, bukan semangka itu. Itu melon, Dek. Set, ditimbang 5 kilo. 7.000 kali 5 kilo berapa? Berapa? 35. Si Bibi nggak bisa ngitung. Tapi punya akal. Berapa, Bi? Loh, kok nanya saya, Dek? Sampean sekolah? Sekolah, Bi. Mahasiswa, sarjana. Loh, masa sarjana tak tahu 7.000 kali 5?
Ilmu Pak Hamdan yang ku ini. Ini Ustadz siapa di belakang saya ini? Hah? Ngarama jadi Ustadz Mustarim kayak. Lah, iya 35 dek, 35.000 lah, sama dengan hitungan saya itu dek. Pun karena plastik sekarang tipis, beratnya kan 5 kilo ke musleh, berat, baru diangkat jatuh, pas jatuh semangkanya pucat, marah yang beli, Beb. Lo sampean nih bohong. Lo bohong gimana, Dek? Bibi bilang tadi semangkanya merah. Terus kenapa ini pucat? Begini, Dek. Orang jatuh saja pucat, Dek. Apalagi cuma semangka. Allah jawi tapi pada lapar gitu. Ki muslim menika lah ada lapar rak pura nginum terus begele. Dan ngarang kada tak mampu menika. Bulo kene beri uruh kok. Aing dek garin. Kulaku Abdul Somad mun ngunjung Ustaz Musleh. Ce paring aing langsung deueur baru aing. Beri aing baru deueur pinter ambian deueur malah tak benya lagi. Lah kula niki Pak, saestu Pak. Kula niki acara-acara apa gitu dek abana gitu. Wallahu rabbul haq. Jasa guru saya itu ramai luar biasa banyak. Salah satu jasa yang sangat besar ya abahnya beliau ini. Dan itu tidak saya pungkiri, menunjukkan bahwa saya ini masih seorang santri. Yang namanya santri bukan selesai dari pesantren selesai Pak. Seumur-umur sampai akhir zaman, sampai kiamat ya santri. Faham Pak? Yang namanya santri itu sampai kiamat ya santri. Bukan ketika selesai 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, enggak. Yang namanya santri sampai akhir zaman ya santri. Agar ada keterikatan ruhaniyah yang nanti bersambung kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu pentingnya di situ, Pak. Maka ridhonya syekh itu menjadi penting. Sebab kalau syekhnya tidak ridho atas ilmu sang murid itu berbahaya. Sekarang banyak orang alim Pak, dan alim itu gampang. Ya Rah, alim itu gampang. Sampean belajar serius, tekun, insya Allah bisa alim. Pinter. Tapi ingat, ketika kita sudah alim dan pinter, apakah di situ timbul rasa yang lain? Apalagi kemudian mencoba membandingkan dengan gurunya, mencoba membandingkan dengan syekhnya. Mohon maaf, makhluk di dunia ini yang paling alim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, di bawahnya beliau ada makhluk yang alim juga, tapi itu iblis. Kalau mau debat sama iblis jangan debat, Pak. Iblis itu tahu. Kenapa kemudian Allah membenci iblis? Karena sombong. Nyata-nyata memang kita tidak berperilaku seperti iblis, tidak menyembah Allah lagi. Tapi ketika kita merasa tahu dan lebih alim dari sang guru, pada saat itulah apa ubahnya, apa bedanya kita dengan sifat iblis yang merasa lebih tahu dari Allah. Makanya tangan saya ke sana, Pak, kosong di sana, Pak. Kalau saya nyebut oh tak boleh saya, Pak. Itu sudah sebuah ya, Pak. Nyari saya kosong saya. Mempahbab iblis kula nutu senika. Wa kena kau bu pirang saya sekecamatan songkok tegi. Tau le tenggang lagi boleh mana nih. Mangkane kita kena tenggang mana kayak mosle. Sepora ada Pak. Kula mari kali bi kanca margana tenggang. Ada satu daerah singkong itu namanya Buhung. Bahasa apa Buhung itu, Pak? Sambas ya? Oh Buhung, iya Buhung. Orang Sambas juga bilangnya Buhung. Jadi saya datang ke satu daerah namanya Galing, Pak. Galing Sambas. Jadi pagi-pagi saya minta sama panitia, Pak, di sini
Ada singkong Pak. Oh buhung. Oh, singkong Pak. Iya buhung. Ya saya kan bilang sama bapak saya minta singkong. Kenapa dibilang buhung? Bohong, buhung. Manusia bukan buhung. Jadi gini Pak, bahasa itu bisa mempersatukan, tapi bahasa juga kadang-kadang menjadi persoalan. Ya kan? Orang Bugis benring Madura atau karena margana korek. Kan margana colok. Bedanya memat. Emat atau tangke bendula. Benidula nih wah. Pagi-pagi emat nih pengen lagi duduk di rumahnya itu. Tiba-tiba lewat Pak Daeng. Mat, ada colok Mat. Oh? Ada Pak Daeng. Pinjem Mat. Colok yang ku ya jem. Colok Mat, masa colok mau dipakai Mat? Ya untuk apa Pak Daeng? Buat merokok. Ya pakai tangan dip, ada yang gue untuk rokok kok. Rupanya colok itu bahasa Bugisnya itu mulut. Cak lering matur colok nyencem. Maksudnya ya korek api. Lering matur yang cema colon boh. Tepor-por tulat. Bahasa bisa mempersatukan, tapi bahasa itu kadang-kadang menjadi persoalan. Yuk, walaupun kita berbeda bahasa, berbeda budaya, yang Bugis ya tetap dengan Bugisnya, yang Madura tetap dengan Maduranya, yang Melayu tetap dengan Melayu, yang Jawa tetap hormati budayanya, yang Sambas dan seterusnya tetap dengan budayanya, tapi kita bisa tetap bersama-sama. Karena hakikinya kita ini adalah bersaudara Pak. Pertama, kita adalah umat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ketika yang Bugis bersyahadah, yang Madura bersyahadah, yang Melayu dan yang lainnya bersyahadah, berarti dia adalah sebagai umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama memiliki iman yang baik. Pun seandainya mereka tidak seiman dengan kita, biasa saja. Camarkan Ali yang ben siameng tak masuk Islam bah rebut kula pambian Pak. Torot. Sepenting tak linguli. Kula tak linguli geden siameng, kula tak linguli geden siapeng, siapeng tak menyala ke kula. Kan aman odi Pak. Kula ben sampean ampo musuh. Lah cak anu kapeng. Apa kafir jual kok. Tapi autang rokok kan apeng. Beda Pak. Beda pan lo ber kaki beri orang tak belajar kau naping Allah. Kaki belajar aja mau soal Allah. Itu pun mau soal Allah, apa mau soal siapa? Ia pun mau soal Allah, jauh kau pergi mau soal Allah, cak kau mau soal sambian. Mun lakaran teng kafir pada mau soal Allah engki Pak. Cuma bi Allah kan kiyobu Pak. Pon la torot. Ata tangke kula lillahi taala. Mohon maaf matur ngapunten. Tonggo kula niku Pak. Asli saestu. Tonggo kulo sebelah kiri niku namanya Pak Aliong, Cina Kristen. Sing sebelah kanan niku itu namanya si Abun Konghucu. Depan rumah saya itu Kristen. Tidak ada masalah dengan saya, tidak ada masalah. Karena kami sama-sama menjaga iman dan menjaga sikap, karena ingin saya tunjukkan betapa agungnya akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh minum Pak? Iya muntah boleh tu dia boleh saya Pak. Jauh dari Siantan Pak begini minum. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi begini Pak, malam ini sebenar-benarnya yang ngaji itu sama beliau itu kan ada kitabnya langsung. Tapi ini kan hanya sekedar tambahan saja. Orang baik itu hebat Pak, tetapi istiqomah dalam kebaikan itu pasti lebih hebat. Orang sholat hebat, tapi istiqomah dalam sholat itu lebih hebat. Maka saya ingat ucapan sederhana seorang ulama yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah.
Beliau pernah mengatakan tentang istiqamah, bahwa a'zamul karamah luzumul istiqamah. Karamah yang sesungguhnya itu datang dari sebab apa? Karena membiasakan diri dalam kebaikan. Ini kan sudah berapa tahun Pak Yayi ngaji bareng ini kalau majelis panjenengan? Kalau yang keliling ini kurang lebih 2 tahun. Yang keliling sudah 2 tahun. Saya dengar juga ada majelis simaan atau majelis khatmil Quran ya. Majelis khatmil Quran itu kalau di Jawa biasanya disebut dengan simaan. Itu sudah berjalan dari tahun 77 kabarnya ya. Oleh para tiang sepah atau para sepuh-sepuh kita semuanya. Itu sebuah keistimewaan Pak. Mungkin salah satu doa dari para orang tua kita dulu, boleh jadi doa para tuan guru, para syekh, para habaib yang pernah hadir menyampaikan kebaikan-kebaikan di antara kita. Bersama kita membaca Quran, bersama kita berzikir, bersama kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah turunkan barokah. Ketika barokah turun, maka kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan yang barokah. Barokahnya di mana, Pak? Durian sama durian. Aromanya sama durian, isinya sama durian. Tapi kenapa harga yang di sini lebih mahal dibandingkan di tempat yang lain? Bukan kita harus membandingkan, mbok ya kita mikir, Pak. Iya ya. Tapi kenapa di sini buahnya ndak banyak dibandingkan di tempat yang lain? Sebab barang semakin banyak, harganya makin murah. Semakin sedikit buah duriannya semakin mahal. Maka jangan berdoa di sini biar banyak duriannya. Jangan, Pak. Coba hatu ya Allah. Durian tepan larang ya Allah. Mantur abu sebu. Mempa abu sebu kan toren kan 500 harganya, Pak. Karena ini kan bicara soal pasar, Pak. Semakin banyak durian yang berbuah, penawaran banyak, permintaan kurang. Otomatis kalau di sini buahnya kebanyakan, nanti harganya murah. Ini buktinya. Apa buktinya? Langsat. Buah kapiahur. Cuma apa ibu? Coba langsat ada buah sekone, segami ibu. Ijak patuh ya Allah mantar kering langsat ya Allah. Ini pada tahun lebih Pak. Kalau Allah sudah jadikan kampung ini barokah, masyarakatnya taat kepada Allah. Coba, ini mumpung bulan Rajab, dengar azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mat, ambu dulu mat. Udah apa dul? Adan mat. Aduh, jangan adan. Lagi beda boleh ngaji mat ya. Ambu kan lupa. Dengerin dulu sampai selesai azannya. Apa sulitnya menjawab? Mohon maaf, mohon izin, biar rumah tangganya bahagia, penuh barokah dalam rumah tangga. Waktu maghrib jangan biasakan setel televisi sampai isya. Kenapa? Itu waktunya awabin, waktunya orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Ustaz? Nanti habis isya, terserah. Kalau ibu masih maksa ya terserah ibu. Bu, kalau ada orang nelpon bareng sama azan, mana dulu yang didatangi? Handphone apa masjid? Sekarang makan lo. Datengin handphonenya apa masjid? Ambil wudhu. Masjid. Nomor 5. Aji muana WA kapi. Muana WA kapi. Pak, kalau sampean lagi di jalan, lagi kerja, tiba-tiba dengar suara azan, berhenti dulu apa terus? Terus terus kerja. Ya yang baik itu berhenti dulu. Sholat kan nggak lama toh Pak. Jangan hanya karena persoalan duniawi kita lupa kepada Allah. Rezeki itu punya Allah Pak. Jangan kita repot hanya dengan pekerjaan terus.
Saya pernah didatangi oleh murid saya di pondok itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kakek Jong, oke bah. Masuk. Ada apa? Sudah lama ndak ke sini ya? Iya bah, udah berapa 1 tahun lebih nggak ketemu abah. Ada apa? Saya mau cerita bah, kok saya susah hidupnya nih bah. Padahal pekerjaan saya banyak, usaha saya tidak sedikit. Kok malah hidup saya kayaknya makin sempit nih bah. Saya tanya, niatmu apa? Niatmu cari rezeki itu apa? Ya niat saya bayar utang. Ya kalau niatmu memang niat bayar utang, sampai selesai kiamat kamu masih bayar utang. Coba kamu kerja, cari rezeki itu niatnya menjadi syarat ibadah. Insya Allah walaupun nggak kaya tapi hidupmu tenang. Oh ngatam gimana? Nggih. Saya setuju si Allah pan sampun ngendikan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapapun itu mau laki mau perempuan yang ada di desa Punggur kecil, beramal salih, taat kepada Allah, waktunya salat, waktunya zikir, waktunya bekerja ya bekerja. Janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami jadikan hidup mereka itu kehidupan yang baik. Kaya enggak seperti orang lain kayanya. Coba Pak Daeng sebelah sama 5 hektar, yang sebelahnya sama juga 5 hektar. Tanahnya di tempat yang sama, cara nanamnya sama, panennya sama, hasilnya sama. Tapi kenapa beda di manfaat? Kenapa yang membedakan? Apakah ketika dia mau menanam itu, ketika dia mau berangkat bekerja diniatkan karena semata-mata untuk Allah? Ya Allah saya mau ibadah ya Allah. Bapak berangkat ke ladang gitu Pak, Bapak ngairin sawah, Bapak macul sawah, Bapak nanam langsat, nanam durian, diniatkan menjadi wasilah ibadah kepada Allah, itu dihitung dzikir Pak. Bekerja semata-mata mencari rezeki dari Allah agar terhindar dari perkara yang haram, itu ibadah Pak. Ibadah mantap memang di masjid, salat, zakat, puasa, haji, itu mahdhah. Ada ibadah yang ghairu mahdhah. Seperti apa yang ghairu mahdhah? Seperti ini nih, silaturahim nih. Besok udah dapat ilmunya, alhamdulillah. Tadi malam ngaji sama Kiai Musleh Adnan, penjelasan beliau sangat mudah. Oh ternyata begini cara wudhu yang lebih sesuai dengan hukum fikih, diamalkan, udah itu menjadi kebaikan di jalan Allah, maka insya Allah hidupnya akan lebih bahagia. Kalau bicara harta, siapa di dunia ini yang tidak suka harta? Yuk, bapak-bapak saja, kalau ibu-ibu saya sudah tahu jawabannya. Pak, kalau boleh milih, mending istri dulu yang mati atau bapak? Pak Kuat, Pak Kaja, mending istri dulu meninggal apa suami Pak? Mending istri meninggal dulu apa suami Pak? Oh lah Pak ada jawab dia, kang bini mati yang ada. Jawab Bu. Mending suami meninggal duluan apa ibu? Ada suami mantangan manganda itu. Wala pada anu nabi. Mohon panjenengan bit. Bon, Habib tak jawab. Wala Razen. Mending istri apa kita meninggal duluan? Iya, alasannya? Ini jangan ngakalin, apa alasannya? Kamu selesai. Mending kiai duluan apa istri? Kiai dulu, alasannya kenapa? Oh, kalau istri meninggal duluan,
suaminya pasti cari lagi. Kita usah nunggu mati pakai saya nyari tuh. Iya. Semua orang dazen. Semua orang. Bener kan? Mun saya lebih milih saya mati duluan. Kok bisa? Ya percuma saya juga hidup dengan istri, lama-lama mati juga, Bu. Mati yomelin, Pak. Memang nasibnya laki-laki ditambah. Nasibnya laki-laki itu ya dimarahin perempuan, Pak. Iya kan, Dah? Bener kan, Dah? Bener, Su. Apa kalian orang? Gini, Pak. Laki-laki itu waktu kecil dimarahin ibu, ya kan? Agak besar sekolah TK dimarahin ibu guru, besar sedikit dimarahin pacar, udah tua dimarahin istri, Bu. Orang bini pada kebib sama orang lebih tak ning labet, lepas garang ngiring laki tak ning labet. Kule Pak, mun leben bini mulai debat, ambukan pokoknya. Pokoknya Bi, ya udah mudah jalan deh. Hari mati akal kan pokoknya dia. Dia perempuan itu kan nggak mau tahu Pak, nggak mau tahu dia. Perempuan pernah nggak nanya dengan bapak di waktu pulang kerja? Maaf, ngapunten, bukan membandingkan ibu ya. Ini perempuan pada umumnya. Pernah nggak nanya dengan suaminya? Anakku ini apa bang? Jalan Gajah Mada, Dek. Kalau bangunan, iya. Lantai berapa bang? Kan tak tanya. Ku tahu lah ini lantai 10. Benih cuma semak ben matahari, semak ben Allah lah Bu. Minta semak ben Allah keker mari Bu. Nah? Oh tak ngerti. Ini aku dulu. Ya udah enggak usah lama-lama. Kalau saya udah berdiri berarti enggak lama Pak. Ada sakit itu pun dah Pak. Bu, pernah nggak ibu mikir? Mohon maaf, suami yang kerja ngambil kelapa, pemanjat kelapa itu konon yang saya tahu itu 20 meter, 30 meter. Itu bukan cuma dekat dengan matahari, Bu, dekat sama malaikat sudah. Pernahkah istri itu berterima kasih kepada suami? Pernah? Pernah berterima kasih sama bapak? Selama bini lagi. Kalau saya sana ya. Saya itu Bu, kalau sudah pulang ke rumah, saya pulang dari luar kota atau kegiatan di luar kota, istri saya sambutannya luar biasa. Allah bisa hadapi ya, dipeluk, tapi dompet saya hilang. Abi luar biasa. Tadi Bu, apa nih? Di kaki seket lah. Ya Allah, pernah nggak Kak istri itu bilang sama suami pulang dari tempat kerja, pulang dari usaha nanya, Bang sudah sholat apa belum? Pernah ditanya seperti itu? Pertanyaan yang paling indah dan perasaan suami itu paling bahagia Bu, ketika pulang kita jadi satu Pak, perang dia Pak. Berapa menit Anda? Berapa menit? Maka kalau suami pulang ke rumah melihat wajah istri udah tersenyum, waduh Pak, mengalahkan semuanya itu. Coba deh. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau suami sudah capek di tempat kerja, dimarahin bos lagi, pulang ke rumah, bos besar masih marah lagi. Kul berempa masa dari Kak? Ini macam mana mereka sana tengah? Iko, Bu, dengerin. Kalau suamimu pulang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Udah pulang Bang. Suami kan enak. Yang asalnya mau ngasih 1 juta ditambah. Coba
Istri marah, awalnya mau ngasih 1 juta, dikurangin. Onda iya, diberi 500 bae. Harusnya bagian Norway ya. Tahu 45 tahu saya. Orang paling baik itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan ketika dia pandai bersyukur kepada Allah, tapi ketika dia pandai berterima kasih kepada orang lain. Kalau ibu tidak pandai berterima kasih kepada suami, bagaimana mungkin berterima kasih kepada Allah? Rezeki nyata-nyata memang datangnya dari Allah, tapi melalui tangan suami ibu yang bekerja panas-panasan. Pak, saya tanya sama ibu, Bu, suami pernah bilang terima kasih sama ibu? Hah? Pernah apa enggak? Pernah. Pernahkah enggak kita, Pak, selepas makan pagi sarapan bilang terima kasih pada istri? Tidak. Saya selalu bilang sama istri, seperti apapun masakan istri selalu saya puji. Wah, enak sekali masakannya. Kenapa begitu? Apa boleh? Mau ceramah dari masjid. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah nggak suami bilang matur sekelangkung sama istri karena bajunya dicucikan? Pernah? Ireng laki apa Bu? Pernah nggak suami mengucapkan terima kasih ketika bajunya disetrika? Sederhana Bu, itulah akhlak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelihatannya kecil dan sederhana. Rasulullah itu tidak ada lain selain memuji istrinya. Rasulullah itu tidak ada lain kalau ketemu dengan istrinya selalu bilang, wah ya Allah, engkau adalah bidadari surgaku. Coba ring bungkur. Iso panganku daster apel eko. Daster la pedhe kabeh, koyo kanan kiri eko. Ibu di bekas kerokan. Cedai ya Pak. Aja sekerokan itu margane malam Pak. Beni malam-malam dah remegelu kan lu Bu. Malam memulai pengajian di dina kemalaman masuk angin. Kerok. Pernah ndak istri itu nanya sama suami, "Bang, der masih alako Bang. Sakit kabeh Bang, maredena Bang. Tak kok sakit cetak sambian, nih minum ini, minum itu biar abang sehat." Insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena suami sudah menjadi imam yang baik dan istri sudah menjadi makmum yang baik. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, suatu masa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba beliau menundukkan wajahnya. Selepas itu kemudian beliau mengangkat wajahnya dan meneteskan air mata. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, apakah kalian tahu siapakah di antara kalian yang menjadi mukmin yang baik?" Para sahabat menjawab kepada Rasulullah, "Allah dan Rasulnya yang pasti lebih tahu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah menjawab apa yang menjadi pertanyaan dalam hati para sahabat. "Wahai para sahabat, akan datang nanti masanya di akhir zaman segolongan manusia yang sangat mencintai Allah, yang selalu terikat hatinya kepada Allah. Amal perbuatannya tidak lepas selain hanya kepada Allah. Dan pada masa itu kaum ini selalu merindukan aku sebagaimana aku merindukan mereka. Padahal mereka tidak pernah bertemu denganku, tapi mereka selalu merindukanku." Pada hadis yang berbeda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, Allahumma sholli ala Muhammad, "Tuba liman yarani wa amana bi, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi." Sungguh sangat beruntung, kata Rasulullah, orang-orang yang pernah melihatku,
kemudian beriman kepadaku. Siapakah mereka? Adalah sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai beliau, hidup berjuang bersama beliau, bahkan mati dalam keadaan syahid, dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi di akhir zaman ini, kata Rasulullah, mereka tidak pernah bertemu denganku, tetapi mereka selalu merindukanku sebagaimana aku merindukan mereka. Maka manusia yang saat itu, yang di akhir zaman itu, thumma tuba, thumma tuba, thumma tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh sangat beruntung 3 kali Rasulullah menyebutkan. Siapa yang sangat beruntung? Orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka begitu beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jarak waktu kita dengan Nabi 1400 tahun yang lalu. Kita memang tidak menatap wajah beliau, kita tidak duduk di hadapan beliau, dan kita tidak mendengarkan nasihat langsung dari beliau. Kita memang tidak bersama beliau dalam ibadah. Tapi hari ini, walaupun kita tidak bertemu dengan beliau, setidaknya Allah mempertemukan kita, walaupun tidak bertemu dalam keadaan mimpi kita, atau dalam keadaan terjaga kita entah hari ini ataupun besok. Mudah-mudahan kelak kita bisa bertemu, berhadapan wajah dengan Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan pertemuan itu adalah pertemuan yang sangat indah, yang selalu dilantunkan oleh guru kita melalui syair salawat dan madah. Mudah-mudahan salawat dan madah kita ini menjadi saksi tentang kerinduan kita kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebab janji beliau, inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling layak dan paling pantas duduk dekat denganku nanti di hari kiamat, orang-orang yang memperbanyak membaca salawat kepadaku. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Semoga salawat yang kita baca dapat menghapus dosa dan kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi sebab dan wasilah perantara bagi kita semuanya, menjadikan wadah bagi kita untuk pertemuan agung dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang tahu di antara kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis yang mulia ini dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah, dan dimudahkan untuk bertemu dengan Rasulullah di raudhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa menduga, siapa yang bisa meraba itu? Persoalan haji dan umrah bukan persoalan punya uang, tapi apakah Allah memanggil kita semuanya untuk berkunjung ke Baitul Haram dan berkunjung bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di raudhahnya beliau. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Para jamaah, para ibu-ibu, terkhusus kepada seluruh panitia, saya mohon maaf. Mungkin beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, atau mungkin setahun yang lalu, saya tidak bisa menghadiri acara di tempat ini karena mungkin waktu kita yang tidak pas. Karena biasanya saya baca di luar kota, Ibu. Bukan saya ini ustadz yang viral, bukan. Enggak. Walaupun ibu-ibu sering nonton saya di YouTube, di TikTok, di Instagram, nonton saya di Facebook, bukan saya itu mencari ketenaran, enggak. Saya cuma dakwah di media untuk menjadi sarana kebaikan saja. Karena dakwah itu membawa harapan, bukan penghakiman. Kalaulah kita mau belajar kepada dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengutip Al-Qur'anul Karim, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Allah mengajarkan kepada kita kaum muslimin, dan insyaallah itu dakwahnya Kiai Musleh Adnan. Apa kata Allah dalam Quran? Kalau ngajak orang itu, kata Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah."
Ajaklah mereka semuanya ke jalan Allah Tuhanmu dengan hikmah, contoh, dan keteladanan. Kalau kita ngajarin sholat anak, bapaknya harus sholat. Kalau ibu ngajak anaknya sholat, ibunya sholat. Kalau ibunya ngajarin sholawat, ibunya sholawatan duluan. Maka anaknya ikut. Itu hikmah. Sama dengan Ki Muslih. Ki Muslih ngajak kesolihan, Ki Muslih solih. Yang kedua, wal mau'izatil hasanah. Apa yang saya sampaikan ini nasihat saja. Saya tidak punya niat ngajar ibu dan bapak. Sama sekali tidak ada. Nggak mungkin saya ngajarin para kiai dan habib. Nggak mungkin saya ngajarin para jamaah. Saya cuma punya kewajiban mengingatkan. Takut lupa. Ya kan Pak ya? Berarti sudah paham ya? Yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang mereka tidak mau dengar, masih ngajak debat, berdebatlah dengan perdebatan yang baik, dengan mengedepankan ilmu pengetahuan, serta tidak melupakan adab dan sopan santun. Apalagi yang diajak bicara gurunya. Kata Imam Ibnul Mubarak, nahnu ila qalilin minal ilmi ahwaju minna ila nahnu ila qalilin minal adab ahwaju minna ila katsirin minal ilmi. Aku lebih butuh seorang murid walaupun ilmunya sedikit tapi akhlaknya tinggi dibandingkan dengan ilmunya yang banyak tetapi di dalamnya tidak punya akhlak. Semoga pertemuan kita ini menjadi pengingat bagi kita semuanya betapa pentingnya ibadah kita kepada Allah, betapa pentingnya salat kita kepada Allah. Salat kita menentukan hidup kita. Salat kita menentukan kematian kita. Dan salat kita menentukan nasib kita di yaumil qiyamah nanti. Maka biar tahu tentang ilmu salat, datanglah ke pengajian, belajarlah kepada guru yang tepat, guru yang selalu mengajarkan ilmu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jika benar, yakinlah pasti datangnya dari Allah. Tetapi jika salah, ketahuilah itu semata-mata karena saya yang awam. Mudah-mudahan rezeki kita, pertemuan kita malam ini menjadi takdir terbaik bagi kita semuanya. Kalau nanti di hari kiamat di surga ibu nggak ketemu saya, tanya sama malaikat. Tanya sama malaikat, Kiai. Nih misalnya. Kiai Abdullah Ustadz Abdullah udah masuk duluan. Udah 100 tahun. Nunggu saya lama gitu kan. Nanya sama malaikat. Malaikat, saya dulu waktu di dunia itu kenal sama Ustadz Zain. Orang Siantan. Terus kenapa Pak Abdullah? Kok sampai sekarang belum masuk? Oh, belum, enggak. Udah masuk dari dulu. Kok enggak ketemu? Oh, udah di atas dia. Lantainya beda sama sampean. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kok bisa? Ya tetangga sama Habib Muthalib. Kok bisa ya? Itu lagi ngopi duaan tuh. Iya, tapi dulu kan ada Kiai Gondrong itu. Siapa Kiai Gondrong? Itu Razen. Oh, itu lagi ngebelikan rokoknya. Bu. Makanya kalau ketemu sama orang, doakan baik buat orang. Insya Allah orang juga doakan yang baik. Ya, jangan pernah doakan buruk buat orang, Bu ya. Karena mendoakan keburukan kepada orang lain itu bukan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbeda, ya biasa saja. Tapi jangan sampai dalam perbedaan menjadi permusuhan yang menjadi caci maki. Itu bukan ajaran Nabi. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita panjang usia. Mari kita berdoa kepada Allah. Sebentar saja nanti ada doa dari beliau. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan warzuqna bisyami wal qiyami wa tilawatil Qur'an. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada seluruh panitia, terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.